Kasus kematian gadis penagih utang di Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Selasa lalu ternyata membuka tabir kejahatan lain yang terjadi pada 2022. Terduga pelaku yang juga nasabah si gadis penagih hutang mengaku pada polisi telah membunuh istrinya dan membuang jenazah korban ke dalam tangki septik di belakang rumahnya. Bukan bermula dari ini, bermula dari peristiwa yang pertama yang terjadi pada tanggal 4 Februari tentang dugaan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban yang pegawai koperasi atau bank yang keliling itu. Tersangka juga mengakui ternyata pada tahun 2022, khususnya awal November 2022, melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Jadi tersangka ini memiliki dua istri. Istri yang pertama nikah siri, istri yang kedua ini malah yang nikah resmi, yang almarhum ini, si Almaida ini nikah resmi. Tersangkanya masih ditemukan secara utuh, termasuk pakaian korban, dari, mohon maaf, jaket korban, pakaian adat korban, serta baju korban masih utuh ditemukan. Sama persis yang disampaikan oleh tersangka bahwa pada saat dimasukkan ke sapi tank, menggunakan jaket, pakaian secara lengkap masih ditemukan secara keseluruhan. Assalamualaikum sahabat Arti, apa kabar semuanya? Ketemu lagi ya. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Bekasi geger lagi guys. Warga desa Sindang Mulya, Cibarusah, Bekasi beberapa hari yang lalu digemparkan dengan penemuan mayat seorang wanita pegawai bank keliling atau petugas penagihan hutang. Tepatnya di dalam sebuah kamar yang berada di dalam rumah seorang warga bernama Sunardi. Yang lebih gilanya lagi, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pelaku tak hanya menghabisi nyawa wanita pegawai bank keliling tersebut, tapi juga telah membunuh istri keduanya yang terjadi pada awal November 2022 lalu. Bagaimana deretan fakta yang ada? Begini kisah selengkapnya. Jadi Sunardi ini adalah seorang pria berusia 43 tahun yang merupakan warga kampung Cikorojo, Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sehari-hari Sunardi ini katanya bekerja sebagai kuli bangunan panggilan yang jarang ada di rumah. Jadi misalnya ada kerjaan sebagai kuli di luar desanya, Sunardi akan nginep di tempat kerjanya itu sampai pembangunan selesai, baru setelahnya dia akan pulang. Nah, Sunardi ini ternyata sudah pernah 2 kali menikah ya. Yang pertama nikah secara siri, lalu yang kedua nikah resmi dengan seorang janda asal Banyumas bernama Almaida berusia 51 tahun, yang mana pernikahan tersebut diadakan di Banyumas pada tahun 2015. Tapi setelah menikah dengan Almaida ini ternyata tabiat buruk Sunardi barulah terlihat. Suka bicara kasar, kerap KDRT, gemar mabuk dan suka judi. Bahkan karena hobi judinya itu, Sunardi pernah 3 kali menjual motor milik anak Almaida dengan alasan untuk modal usaha, tapi ternyata uangnya habis untuk judi dan mabuk. Maksudnya ini anak bawaan dari Almaida ya, dari suami sebelumnya. Jadi Sunardi ini tak hanya kerap memukul istrinya, tapi juga kerap menjual barang berharga demi hobi mabuk judinya itu. Karena kerap melakukan KDRT, akhirnya Almaida memilih pisah rumah sejak akhir Mei 2022. Setelah pisah rumah ini, Almaida lalu tinggal bersama anaknya yang bernama Edi Rianto di perumahan KSP Desa Sukagaram, Serang Baru, Bekasi, Jawa Barat. Hingga pada awal November 2022, Almaida berpamitan pada Edi anaknya bahwa akan pergi menemui Sunardi untuk menyelesaikan satu urusan. Hanya saja ketika itu Edi tidak tahu urusan apa yang dimaksud oleh sang ibu. Ternyata kala itu ibunya hingga malam tidak kunjung pulang. Bahkan Edi beberapa kali sudah menemui Sunardi, bapak sambungnya itu, untuk menanyakan kemana sang ibu Almaida. Tapi bapak sambungnya itu selalu mengatakan tidak tahu kemana sang ibu. Anehnya Edi malah menerima pesan dari nomor ibunya yang mengatakan atau memintanya tidak usah mencari lagi, karena si ibu mengatakan sedang pergi jauh. Merasa ada yang janggal. Saat itu Edi sudah melaporkan hilangnya sang ibu ke polisi, namun tidak kunjung ada titik terang. Setelah 2 tahun lebih berlalu, tepatnya pada 3 Februari 2025 sore, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, rumah Sunardi didatangi oleh Sri Pujayanti, seorang wanita berusia 22 tahun yang merupakan pegawai koperasi atau bank keliling yang bertugas menagih hutang pada nasabah. Dari pengakuan Sunardi, ia berhutang 3 juta rupiah pada koperasi atau bank keliling tempat Sri bekerja.
Tapi cairnya hanya 2,7 juta rupiah dengan cicilan 10 bulan dan pengembalian total nantinya menjadi 4 juta rupiah. Sore itu Sri menemui Sunardi bermaksud untuk menagih hutang pria itu yang sudah sebulan nunggak alias tidak dibayar. Saat itu Sunardi berkata uangnya belum ada pada Sri, tapi Sri juga tetap duduk menunggu, meminta Sunardi mengusahakan atau cari pinjaman lain agar hari itu bisa membayar cicilan. Karena Sri tidak mau pergi dan terus memaksa membayar hutang, Sunardi yang kesal lalu mencekik wanita itu dari arah belakang dengan kerudung yang dipakai wanita itu saat Sri berbalik badan, hingga wanita itu lemas. Kemudian dengan menggunakan sebuah kain, dijeratnya lagi leher wanita itu hingga tewas lalu diseretnya ke dalam rumah. Untuk menghilangkan jejak dibawanya motor Sri, lalu menitipkannya di tempat penitipan motor, tepatnya di samping rumah sakit Medirosa. Setelah mengamankan motor, Sunardi lalu pulang. Ia lantas memindahkan tubuh Sri ke dalam kamar, membungkusnya dengan spray lalu menutupnya dengan spring bed. Beberapa jam kemudian sekitar pukul 18.00 teman-teman kerja Sri mendatangi rumah Sunardi untuk mencari keberadaan Sri Pujayanti. Tapi Sunardi mengatakan tidak tahu dan berkata jika Sri sudah pergi. Sunardi yang awalnya merasa lega, tapi sekitar pukul 24.00 atau sekitar pukul 12 malam, tiba-tiba orang tua Sri Pujayanti bersama tua RT setempat mendatangi rumah Sunardi untuk menanyakan hal yang sama, yakni mencari keberadaan Sri Pujayanti. Mereka langsung menuju ke rumah Sunardi karena ada warga yang melihat jika Sri sore itu terakhir masih tampak di rumah Sunardi. Sunardi yang tak menyangka sekaligus kaget didatangi warga, tampak gugup ketika menjawab pertanyaan terkait keberadaan Sri Pujayanti. Nah, karena gelagat mencurigakan itulah, warga lantas memeriksa atau menggeledah rumah Sunardi. Hingga kemudian suasana berubah histeris di saat akhirnya tubuh Sri ditemukan terbungkus spray tertutup spring bed di kamar Sunardi. Sunardi yang panik pun berusaha kabur, tapi berhasil ditangkap oleh warga. Kemungkinan korban itu meninggal dari kapan sih, Pak? Tahu, saya itu kurang tahu juga. Tapi kondisinya udah kaku belum? Udah, saya nggak megang nggak apa. Pas nemu saya nggak megang nggak apa. Saya udah langsung ngejar yang si korbannya, si pelakunya itu. Nah, bermula dari penangkapan Sunardi setelah diyakini telah menghabisi nyawa pegawai bank keliling atau koperasi ini, satu pembunuhan lain yang dilakukannya pun ikut terungkap. Bermula ketika Edi, anak dari Almaidah, istri kedua Sunardi yang menghilang. Sejak awal Oktober 2022 itu mendengar kabar penangkapan Sunardi ini, lalu Edi mendatangi kembali kantor polisi, yakni kembali melaporkan hilangnya sang ibu Almaidah. Nah, atas adanya laporan tersebut, akhirnya diinterogasilah si Sunardi ini, yang ternyata dalam interogasinya itu Sunardi mengakui jika sebenarnya Almaidah istri keduanya itu juga telah dihabisinya dan jasadnya telah dimasukkan ke dalam septic tank yang ada di samping rumah itu. Kepada polisi Sunardi mengatakan jika ia memasukkan jasad istrinya itu masih dalam keadaan pakaian lengkap. Begitu mendapat pengakuan tersebut, dilakukanlah pembongkaran septic tank di rumah Sunardi. Dan benar saja, ditemukanlah kerangka manusia utuh, masih lengkap dengan pakaiannya sesuai keterangan pelaku. Dari pengakuannya pada penyidik, motifnya menghabisi istrinya itu karena merasa cemburu. Ia curiga si istri telah berselingkuh. Tapi selain itu ada motif lain. Ia menghabisi istrinya itu karena terus didesak untuk mengembalikan sertifikat tanah milik istrinya yang dipinjam oleh Sunardi. Diceritakan oleh Sunardi ia pernah meminjam sertifikat tanah milik istri keduanya itu untuk digadaikan pada bank senilai 50 juta rupiah. Hanya saja istrinya tidak tahu jika sertifikat ada di bank. Nah, hari itu di awal November 2022 Almaidah datang bermaksud meminta agar Sunardi segera mengembalikan sertifikat tersebut karena Almaidah berniat untuk memindah namakan atas nama anak dari Almaidah. Sunardi yang bingung karena sertifikat ada di bank, lalu juga menghabisi istrinya itu dengan cara yang sama, yakni mencekiknya dengan kerudung milik sang istri. Untuk menghilangkan jejak, ia sengaja memasukkan jasad itu ke dalam septic tank yang ada di samping rumah itu. Pelaku sebenarnya juga berniat untuk memasukkan jasad Sri Pujayanti, si petugas penagih hutang itu, ke septic tank yang sama, tempat istrinya dikubur. Namun sebelum aksi itu dilakukan, warga keburu datang dan menemukan jasad korban di kamarnya. Atas perbuatannya tersebut, untuk sementara pelaku dijerat dengan 2 sangkaan pembunuhan, yakni pembunuhan terhadap Sri Pujayanti dan Almaidah istri keduanya, sesuai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Namun jika nanti ada bukti yang mengarah pada adanya dugaan pembunuhan berencana, maka pasal tersebut akan ditambahkan.
Kita simak ya bagaimana kelanjutan kasus ini. Sekian dulu, terima kasih waktunya, jaga diri, see you.